Bagaimana hukumnya kalau kita ikut pemilu dalam rangka memenangkan calon legislatif yang muslim ketika di suatu daerah ada caleg-caleg yang Nasrani dan muslim. Kalau orang Islam tidak ikut pemilu maka sangat dikhawatirkan yang menang suaranya adalah orang Nasrani atau orang kafir. Ini pemilihan daerah ini. Ya. Pilkada. Masya Allah. Berapa calon calegnya itu? Ada berapa? Ada 2? 3 atau lebih? Hah? Yang real. Umumnya? Umumnya banyak. Mana mungkin azakumullah? Antum terjun kepada dunia intikhabat. Sudah dipastikan antum terjun di dalam perkara yang haram. Saya yakin? Coba diem. Yakin masuk perkara haram atau spekulasi? Yakin. Antum masuk kepada intikhabat itu, antum sudah dipastikan masuk ke dalam kerangka haram. Pasti. Dalam keadaan yang kamu perjuangkan itu adalah spekulasi. Mungkin iya, mungkin tidak. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas haram, jelas-jelas diharamkan dalam Islam untuk sesuatu tujuan yang belum jelas. Ada awalan. Kemudian kita bicara kenyataannya ya, realitas saja. Barakallahu fikum. Secara kenyataan. Barakallahu fikum. Yang tidak ikut andil dalam pesta rakyat itu tidak ada pengaruhnya dengan yang ikut andil. Suara antum berapa? Tidak banyak. Tidak ada pengaruhnya sama sekali barakallahu fikum dengan apa yang ada. Yang disebutkan oleh sebagian ulama kita dalam bab ini itu betul-betul kasus yang sangat-sangat kondisional. Betul-betul sangat-sangat kondisional, di mana di sebuah negara itu yang ada hanya 2 kandidat, satunya muslim, satunya kafir. Di mana kalau seandainya yang menang itu dari kalangan orang kafir, maka Islam akan ditekan, Islam akan diserang, akan dibantai, akan disudutkan, diintimidasi dan segala macamnya. Yang namanya dakwah akan ditutup dan segala macamnya oleh penguasa yang kafir tadi. Sangat kondisional sekali. Dalam kondisi yang semacam itu, maka dalam rangka untuk menolak mafsadat yang lebih besar, maka dikerjakan yang lebih kecil. Dalam kondisi semacam itu, maka muslim ikut andil memberikan suaranya kepada yang musuh tadi itu untuk memenangkan dia, dan supaya jangan sampai orang kafir yang menang. Dengan harapan ketika yang musuh menang, maka hal-hal yang dikhawatirkan tidak terjadi. Barakallahu fikum. Itu sangat-sangat kondisional. Barakallahu. Orang yang sekarang ini di Indonesia ini dengan kenyataan kita di negeri kita ini, yang antum tanyakan itu tidak real. Barakallahu fikum. Antum tidak ikut apa-apa, ya gak ada apa namanya gelombangnya, yang tidak ada anginnya, yang tidak ada halilintarnya. Dia biasa saja. Barakallahu fikum. Sehingga tetap tidak ikut andil dalam pesta rakyat. Barakallahu fikum. Apa nasihat untuk kami yang ingin menikah tapi masih ingin belajar? Apakah bisa digabungkan? Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Talabul ilmi ibadah. Zuwaj, menikah juga ibadah. Barakallahu fikum. Sama-sama ibadah. Sehingga sangat mungkin digabungkan antara 2 ibadah. Barakallahu fikum. Namun ini kembali pada masing-masing orangnya.
Ada seseorang yang betul-betul memang sudah sampai tensinya sudah mentok. Tidak mungkin diturunkan lagi tensinya ini. Sudah puasa, nggak cuma ayamul bid, Senin Kemis gak mempan, puasa Daud gak mempan. Sudah melaksanakan tindakan yang sangat positif, ya olahraga, ya usaha, sibuk dengan belajar dan segala macamnya, tidak juga bisa. Betul-betul sudah sampai di plafon. Barakallahu mentok di plafon itu. Tensinya itu ya. Kondisi yang demikian menunjukkan dia dikhawatirkan akan terjatuh pada perkara-perkara yang haram kalau nggak segera menikah. Maka dalam kondisi yang demikian wajib bagi dia untuk menikah. Wajib bagi dia untuk menikah dan dia cari wanita yang salihah atau laki-laki yang saleh yang dengan kesalehan masing-masingnya akan meneruskan perjuangan mereka berdua talabul ilm, menimba ilmu agama sambil mengamalkannya dalam rumah tangga. Ada kelas itu. Ada yang mendekati plafon, tapi masih bisa diredam. Di bawah puasa hilang, di bawah olahraga hilang, disebutkan dengan menghafal hilang, lagi ngelamun muncul, diredam lagi terus begitu, masih perlu diredam. Ini hukumnya sunnah. Maka lihat bagaimana kondisi ilmu Anda. Ketika yang antum pelajari, ilmu yang kamu pelajari, ilmu-ilmu yang sangat penting, yang itu merupakan fardhu ain bagi antum untuk mengetahuinya, dulukan ilmunya dulu, baru kemudian nikahnya. Dikarenakan nikahnya masih sunnah. Antum? Barakallahu fikum. Naam. Wahakala. Itu semua tergantung kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. Intinya yang namanya nikah tidak menghalangi orang untuk belajar. Yang hadir sekarang ini loh, banyak yang nikah. Siapa ya? Banyak. Ya talabul ilmi. Tidak menghalangi. Bahkan dia diamalkan. Masya Allah, tabarakallah. Apakah halal kita memakan makanan dari seseorang agar mendukung partainya atau tokohnya? Allahul musta'an. Jangan-jangan itu adalah riswah, suap. Intinya barakallahu al-aula tarku. Lebih baik ditinggalkan dikarenakan syubhat itu minimalnya barakallahu. Faman taqa syubhati faqad istabra li dinihi wa irbih. Barang siapa yang menjauh atau menyelamatkan diri dari syubhat, maka sungguh dia telah mensucikan kehormatan agamanya. Ahsan ditinggalkan, apalagi sangat jelas tendensinya, sangat tendensius dengan politiknya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mau tanya tentang bab waris. Ada sepasang suami istri tidak punya keturunan. Sang istri meninggal dunia, meninggalkan suami, 2 saudara laki-laki, seorang saudara perempuan. Bagi siapakah harta waris dibagikan dan bagaimana pembagiannya? Nah, tanya dulu. Wanita yang meninggal tadi itu punya harta apa enggak? Belum? Punya harta apa enggak? Kalau dia aja punya atau enggak? Kalau dia nggak punya harta, ya tidak ada warisan. Nah, apa yang mau diwarisi? Dia punya harta, Ustaz. Harta dia pribadi loh, bukan harta suami loh ya. Harta suami milik suami, harta istri milik istri. Yang dibagi harta mayit itu sendiri, bukan hartanya orang lain. Ada harta Ustaz, baik.
Harta yang ada itu kali pertama digunakan untuk mengurus jenazahnya. Untuk kafannya, pemandiannya, dan segala macamnya, biaya untuk mengeduk kuburan, dan segala macam. Kalau diperlukan biaya, diambilkan dari harta dia. Sudah. Beres. Ada sisa apa enggak? Ada. Nah, kalau nggak ada, ya sudah nggak ada warisan. Ada sisanya. Kalau sisanya ada, maka didahulukan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Wasiat-wasiatnya. Ada yang mengatakan utang-utangnya. Utangnya ada nggak? Ada. Bereskan dulu. Jangan harta yang dia punya tadi. Tuntas semuanya sudah. Beres. Ada siapa enggak? Tidak ada. Enggak ada. Ya sudah nggak ada warisan. Sudah habis. Oh masih ada. Kalau masih ada untuk wasiatnya. Apakah dia punya wasiat untuk selain ahli waris? Kalau ada, tunaikan wasiatnya, tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ada. Wasiatnya ditunaikan tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ada dan diserahkan kepada selain ahli waris. Beres semuanya. Apakah ada sisa harta? Ada. Sisa harta itulah yang dibagi. Ingat, itu harta sang mayit sendiri, bukan hartanya orang lain. Ketika masih ada harta, maka suami mendapatkan 1/2 dari harta yang dia punya. Dikarenakan tidak ada anak. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu wahai para suami mendapatkan separuh dari peninggalan istri kamu ketika istri kamu tidak punya anak. Separuh. Sisanya untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan. Zahir pertanyaan adalah saudara kandung. Nah gitu ya. Sisanya untuk 2 saudara kandung dan 1 saudari kandung. Dibagi menjadi 5. 1 saudara kandung yang laki-laki dapat 2 bagian. Dikarenakan dia 2 orang, 2, 4. Yang perempuan dapat 1 bagian, 5. Lizzakari mislu hadzil unthayain, yang laki-laki mendapatkan 2 bagian dari pihak perempuan. Kalau seandainya hartanya 10 juta, suami mendapatkan separuhnya, didahulukan, mendapatkan 5 juta. Sisa 5 juta. Ada 2 saudara laki-laki, 1 perempuan. 1 perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian, dibagi 5. Maka yang laki-laki dapat 2 juta, 2 juta, yang perempuan dapat 1 juta. Pembagian didahulukan yang ashabul furuq. Didahulukan terlebih dahulu orang-orang yang memiliki jatah resmi yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Baru kemudian al-asabah. Ini kasus lizzakari mislu hadzil unthayain adalah asabah bil ghair. Barakallahu fikum. Allah taala alam bisawab. Jadi pahami? Jadi ketika ada orang mati itu tidak mesti langsung dibagi warisannya. Lihat dulu ada uangnya, ada harta dia apa enggak? Ada suami istri. Hartanya harta istri. Iya, laki-lakinya itu dompleng. Hartanya harta istri. Semuanya milik istri. Dia dapatkan dari orang tuanya warisan. Dia kembangkan. Bagus. Suaminya dompleng. Dosa sengkul. Istrinya ikhlas, tidak usah dikasih nafkah, cukup dengan harta istri yang dia punya. Ternyata yang mati laki-lakinya, suaminya yang mati, ya sudah dikubur, selesai urusan. Tidak ada yang namanya harta warisan, dikarenakan tidak punya harta. Harta milik siapa ya Pak? Milik istri. Belum? Belum Pak Dewan. Belum Pak? Nah, sehingga yang dibagi adalah harta milik sang mayit. Barakallahu fikum. Jika dilakukan pemilu
boleh tidak bagi kita untuk mendatangi tempat pemilu, namun tidak ikut nyoblos dengan alasan untuk meredam fitnah? Ini tergantung kondisinya masing-masing. Ketika kondisi antum di tempat antum betul-betul ini yang terjadi, akan menimbulkan fitnah yang sangat besar sekali ketika antum nggak datang. Maka dalam rangka untuk meredam fitnah, antum datang ke TPS, tempat pengumpulan suara, antum datang ke sana dan antum tidak nyoblos alias dibikin tidak sah. Barakallahu fikum. Enggak, bukan partai putih. Ya kan kayak itu aja sudah. Barakallahu fikum. Sudah. Itu kalau demikian keadaannya akan lebih bagus lagi ketika antum memberikan penjelasan. Sampaikan kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, naik Pak Camat dan segala macamnya. Terangkan kepada mereka prinsip kita yang mendengar, mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat. Sampaikan kepada mereka dengan cara yang bagus. Prinsip kami dalam pembahasan demokrasi dan segala macamnya secara adab apa adanya, dan mohon dimaklumi karena kami mengamalkan prinsip agama Islam yang kami yakini. Barakallahu fikum. Insyaallah kalau anda sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, akan dimaklumi oleh mereka semua. Dan ya maklumlah, ya paling mas fulan tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Itu lebih bagus, sehingga antum akan dimaklumi keadaannya. Kalau tidak ada penjelasan, ya sudah. Antum tiap ada pemilu intikhabat, ya sudah. Ngakali terus. Kalau antum sudah kasih keterangan sudah. Setiap kali ada intikhabat, ya paling ditempel di rumahnya antum daftar pemilih. Itu aja. Dikasih surat-suratnya, ya gitu aja. Antum nggak datang, ya nggak ada masalah. Tidak bakal ada komentar wala mirip, tidak ada. Karena ngerti, mas fulan, dapat aja. Ini semata-mata ya sekedar menjalankan tugas sebagai KPU, Komisi Pemilihan Umum. Barakallahu fikum, ini formalitas selesai. Hakala, itu yang kita upayakan di tempat kita, barakallahu fikum. Sehingga setiap kali ada pemilihan itu langsung tumpuk begitu, dijadikan satu, dikatakan kita. Nih, yang mutazawijun dari pondok pesantren Al-Zainah. Sudah kasih. Dan nama saya, Agus, apa Simon. Sudah. Dia nggak datang. Dikarenakan mereka sudah memaklumi dan sudah memahami bagaimana prinsip kita selama ini. Barakallahu fikum. Ya kadang masih ada yang belum milih. Terangkan kembali dengan cara yang bagus. Mohon maaf, bukannya kami benci bapak atau benci bapak yang lainnya lagi. Tidak. Bukannya kami benci pemerintah, tidak. Kami sebagai masyarakat yang taat dengan penguasa, tapi dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat. Prinsip kami dalam perkara ini adalah demikian. Sampaikan ayat, hadis, terangan yang mereka pahami, akan maklum kembali. Bicaranya bukan karena tendensi politik, tapi bicara yang murni agama dan prinsip agama. Barakallahu fiikum. Adem? Naam. Ada yang bertanya, apakah seseorang yang ingin berkorban diwajibkan untuk diakikoi terlebih dahulu? Wallahu a'lam. Sebatas ilmu yang saya ketahui, tidak ada hal yang demikian persyaratannya. Akikah itu bab tersendiri, udhiyah bab tersendiri. Akikah itu adalah tanggung jawabnya orang tua, haknya anak. Sementara udhiyah itu masing-masing orang yang punya kemampuan. Itu sehingga tidak ada sangkut pautnya. Barakallahu fikum. Nah, misalkan antum dulu tidak atau belum diakikah oleh orang tua. Kamu berpendapat akikah itu untuk anak. Orang yang dewasa sudah tidak ada lagi akikah.
Ini satu pendapat. Ya sudah. Sudah lewat masanya, ya sudah. Ketika datang waktunya udhiyah, diperbolehkan bagi antum untuk menyembelih korban barakallahu fikum, walaupun antum ketika masa kecil dulu belum diaqiqahi. Hadza wadih barakallahu fikum. Mungkin ada yang tanya setelah itu, mana yang lebih didahulukan? Mengaqiqahi anak atau menyembelih korban? Jawabannya Ron? Mana yang didahulukan? Mengaqiqahi anak atau menyembelih korban? Gimana Pak? Gimana? Sudah ada anaknya Pak. Iya, kalau belum ada anak apa juga diaqiqahi. Misal begini, anak itu lahirnya pada bulan Zulhijjah tanggal 1. Anak lahir tanggal 1 Zulhijjah. Sunnah akikah itu kan hari ke-7. Dalam keadaan 3 hari lagi, Id. Uangnya yang terkumpul cukup untuk beli sapi. 1 ekor kambing anak putrinya ini loh. 1 ekor kambing saja yang dia mampu. Mungkin untuk akikah anak putrinya atau mungkin untuk korban kambing. Dahulu kan yang mana? Akikahnya atau udhiyahnya? Allah ya. Nah, jadi dilihat kondisinya. Jadi kalau waktu berkorban itu yang paling dekat, antum punya rezeki di mendekati Zulhijjah gitu. Cukup untuk beli seekor kambing. Anak belum diaqiqahi. Maka digunakan terlebih dahulu untuk udhiyah. Dikarenakan waktunya qarib, akrab. Setelah itu nabung kembali untuk mengaqiqahi anak. Barakallah. Tapi kalau masih lama Zulhijjahnya sekarang ini nih, masih Rabiul Awal ini sekarang. Apa Safar? Hah? Safar Rabiul Awal. Rabiul Awal masih lama Zulhijjahnya. Anak lahir. Ya ada apa kau ngurusi udhiyah itu? Ngurusi akikah dulu. Bereskan akikahnya, ngumpulkan lagi uang, baru kemudian nanti untuk udhiyah. Barakallahu fikum. Jawabannya bagus Bapak. Barakallahu fiik atas jawaban tersebut. Hakana. Nah, adapun yang tadi itu gimana ya? Berdekatan akikah dan udhiyah. Barakallahu fikum. Iya. Gimana ya? Mendahulukan yang mana ini? Mendahulukan yang mana ini? Alladzi indi wallahu a'lam bis-shawab. Nah, menurut anak pribadi, saya pribadi wallahu a'lam bis-shawab, dalam kondisi yang semacam itu sangat berdekatan antara akikah dan udhiyah, didahulukan akikahnya dalam rangka untuk mencari keafdalan waktu hari ke-7 akikah kelahiran. Sementara udhiyah yang rajih pendapatnya para ulama, pendapat ulama, sunnatul muakkadah, tidak wajib, sehingga bisa ditunda tahun depan. Sementara yang namanya akikah afdalnya hari ke-7 yang nggak mungkin ditunda pada tahun depan. Wallahu ta'ala alam. Sebab itu babnya hanya sisi sunnahnya saja atau afdaliyahnya saja. Assalamualaikum. Tidak ada sangkut pautnya dengan keabsahan ibadah yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab.
sudah menunjukkan pukul 3. Masya Allah, pukul 3 gitu. Jam berapa? Ayo, kalau tinggal 5-7 menit ya sudah ya. Ada yang lain? Apakah bisa akikah itu digabungkan niatnya dengan udhiyah? Allahu a'lam bishawab. Dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para fuqaha yang membolehkan penyatuan niat, tidak masuk. Tidak masuk. Barakallahu. Dikarenakan sendiri-sendiri urusannya. Udhiyah itu sebuah amal ibadah kurban dengan ketentuan-ketentuan tertentu pada hewannya. Sementara akikah tidak harus seperti hewan kurban. Yang namanya akikah terkait dengan kelahiran anak. Sementara udhiyah itu betul-betul semata-mata beribadah kepada Allah dengan udhiyah. Sehingga perkara yang sangat berbeda ya para muslimin rahimakumullah. Udhiyah itu boleh sapi, boleh onta, tapi tidak boleh pada akikah. Akikah harus kambing. Udhiyah itu bisa syarikat satu kambing, satu orang dengan sekeluarganya. Yang namanya akikah itu tidak mungkin syarikat untuk 10 anak. Nah gitu ya, satu saja. Sehingga dikarenakan terlalu banyak sisi perbedaan antara keduanya, barakallahu fikum, maka dari ketentuan tuh syarat-syarat disebutkan oleh para ulama terkait dengan bab ini tidak masuk dan tidak bisa digabungkan niatnya. Sehingga udhiyah sendiri, akikah itu sendiri. Dan paham ya, para ulama yang membolehkan kita untuk menggabungkan niat itu ada persyaratannya. Satu, jenisnya sama. Jenis ibadahnya sama. Tujuannya sama untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang satu bukan sebagai qadha dan yang lain sebagai adaan.